Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, susunan acara telah kita laksanakan dari mulai tawassul, membaca Ratibul Autas dan kemudian salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah tawasul, berkah daripada ratib, berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majlis ini yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang punya hajat dunia, hajat akhirat, Allah sampaikan. Dan yang paling istimewa kita minta kepada Allah, semoga kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita bisa bersama-sama masuk di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah seperti biasa kita mengaji daripada ilmu fikih dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah. Di sini kita masih tidak seputar tentang pembahasan daripada sunnah-sunnah wudu ya. Panjang sunnah wudu ini, yang kemarin kita baru nyampe siwak. Sekarang di antara sunnahnya wudu yaitu min sunnanihi al-madmadah wa aqaluha ja'al al-ma fi fam min ghairi iradatihi bihi wala majjah. Nah, di antara sunnah wudu yaitu memasukkan air ke dalam mulut ya, kukumur kata orang Sunda, kukumur ya. Kukumur itu sunnah ya. Sunnah masukkan paling sedikitnya aja, sunnah itu sudah artinya masukin air cuma masukin doang begini doang nempel, itu sudah termasuk mendapatkan sunnah. Tapi wa akmaluha paling sempurnanya yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Apalagi mulut kita najis. Emang bisa mulut najis? Bisa. Seperti misalnya gusi berdarah ya. Ini kan sering misalnya gusi berdarah. Nah, itu bagaimana cara menghilangkan najis di dalam mulut? Nah, awas hati-hati. Bagaimana doa kita mau dikabul sama Allah sedangkan kita sholat membawa najis? Karena caranya masukin air di dalam mulut terus kukumur. Nah, kukumur kalau sampai tengah tenggorokan dibuang airnya. Jadi cara membersihkan mulut supaya suci dari najis, seperti najis kena gusi berdarah atau iler, lay bangun tidur banyak ilernya. Nah, itu maka dianjurkan untuk kukumur sampai awal dikit-gitu. Nah, sini kiri kanan terus sampai genggerongannya. Sampai tenggorokan. Nah, baru dikeluarkan situ. Itu cara membersihkan mulut. Ya, cara membersihkan mulut ketika terkena najis ya. Otomatis yang makan kita bukan yang dimakan ya pasti halal semuanya, yang makan menjadi insyaallah halal ya. Cuman itu yang ada menyebabkan mulut najis karena darah, gusi berarti kan berdarah, dan juga iler. Terus di antara sunnah setelah kukumur berarti apalagi? Yaitu wa minna sunanihi an intisyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Terus yang ketiga lagi, dan sunnah lagi apa di sini? Yang ketiga usunnu al-istinsyar. Istinsyar itu mengeluarkan air dalam hidung. Jadi dirup, sebutnya istinsyak, dikeluarkan istinsyar. Nah, itu dapat dua sunnah kita. Masukkan air itu sunnah pertama, keluarkan juga sunnah lagi. Nah, jadi hukumnya apa? Kita sudah luar biasa dapat dua sunnah. Ya, jadi masya Allah ulama ini. Nah, tapi ma minkum min ahadin ayatamadda summa yanshik illa kharajat khataya wajhu wa hiya syamihi samihi. Bahkan kata Nabi dalam hadis, ma minkum min ahadin yatamadda summa yastanshik illa kharajat khataya wajhu wa syamihi. Kata Nabi, tidaklah seseorang ketika melaksanakan kukumur, ada yang wudu kukumur,
kumur-kumur, dan juga memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air ke hidung, illa kharajat khotoya, kecuali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa akan Allah keluarkan min wajhi, dari wajahnya. Masya Allah ya. Hikmahnya kenapa kita harus dianjurkan sama Nabi kumur, ataupun daripada menghilangkan kotoran masukkan air dalam hidung. Ternyata hikmahnya itu, yaitu dia akan menghilangkan dosa-dosa yang ada di dalam wajah kita. Nah, afdolnya bagaimana? Wal afdaluha kaifiyatil afdaliha, tata cara yang paling afdol itu dari mulai kumur sampai memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air hidung itu disatukan. Contoh, ngambil air, kumur-kumur, bukan jorok ini, tapi ini hukum. Masuk air, jangan dibuang. Hirup sama hidung baru dibuang. Nah, itu sunnah pengabdolnya. Kan kalau kita jorok baru dari mulut, masa dihirup sama hidung terus dikeluarin, itu secara mungkin hukum kita jorok, tetapi itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling abdul begitu. Kaunaha bisalsal ghurafat yatamaddu bil wahidin summa yatanshik hadis salasat sunnah tertib bainahuma mustahik la mustahib bihaisu la budda min al-ayat. Artinya apa? Fa inna hasad takdim al-mutaakhir al-mutaqaddim bi anal madah. Artinya apa? Tadi kumur langsung dihirup, jadi jangan dibuang air. Kan bisa kumur tapi kecuali kalau najis ya. Najis. Ini kan yang bisa menyebabkan najis itu dua. Satu, sebab gusi berdarah, ya. Dua, sebabkan daripada iler atau lay ya, lay. Itu yang menyebabkan mulut daripada najis. Nah, selain daripada itu berarti boleh tuh masuk wudu, kumur, jangan dibuang. Hirup hidung, dibuang, dikeluarkan. Nah, itu paling abdul mendapatkan sunnah 3 kali. Jadi sekali kumur langsung beres tuh, langsung bisa membasuh wajah. Terus di antara sunnah juga yang keempat di sini apa? Wa min sunanihi mashu jami'i ra'si, membasuh semua kepala. Kan wajibnya cuma sedikit aja, cuma asal itu wajib. Tapi membasuh semua kepala itu hukumnya sunnah. Gitu. Apa sih bedanya Bib dengan orang yang melaksanakan sunnah dan yang tidak melaksanakan sunnah? Tentu nanti akan kita bahas ya. Bedanya dengan orang yang cuma asal wudunya dengan yang wudunya benar-benar sunnahnya dipakai dan tahu letak di mana sunnah, mana yang wajib. Nah, nanti ini di antara sunnah juga apa? Mashul uzunain bima'in jadid zahiran wa batinan. Di antara sunnah juga apa? Membasuh telinga dengan air yang baru. Maksudnya air baru bagaimana, Bib? Kan ketika membasuh wajah nih si telinga basah gak? Basah. Maksudnya apa? Nanti setelah telinga basuh wajah, tangan, rambut, dan nanti kita telinga baru ke kaki. Nah, itu maksudnya. Air baru itu artinya jangan disamakan atau dibarengkan dengan membasuh wajah. Tapi kalau nggak basuh gimana? Sah hukumnya, wudunya tetap sah. Cuman dia tidak mendapatkan sunnah. Di antara sunnah juga minhat tahlilu sya'ril al-kasib, menyela-nyelai rambut atau bulu-bulu yang tebal, jenggotnya yang tebal ya. Alhamdulillah orang Sunda mah jenggotnya dikit-dikit, tipis-tipis ya. Jadi sedikit sekali mendapatkan sunnah dari jenggot mah ya. Nah, itulah. Dan di antara sunnah juga menyela-nyelai yaitu kaki. Ya, kaki. Nah, maaf ini praktek dikit nih, kaki. Jadi kalau sampai kaki ini hukumnya 2. Kalau dia si airnya sampai ke sela-sela ini berarti hukumnya menyela-nyelai pakai tangan begini, hukumnya sunnah. Tapi kalau ka'anat asba'ahu mutalifan fa indahu ma yajibu takhlil. Amma ijalam yasil alma illa bitakhlil ka'an sabahu mutalifan fa indaha yajibu takhlil. Kalau sekiranya air nggak nyampe di sela-selai, maka hukum di sela-selai begini hukumnya bukan lagi sunnah tapi menjadi wajib. Nah, caranya bagaimana sunnahnya? Nah, ini emang agak susah, ribet, tapi beginilah cara sunnah Nabi kita Muhammad SAW.
an yakuna bihin sirin yusra min asfar rajli mubtadi'an bihin siridlihil yumna khatiman bihin sil yusra. Di antara sunnahnya itu menyelai pakai hinsir. Hinsir itu ini apa, kelingking, cingir ya, cingir yang kiri. Dari mulai apa? Ini di sini. Nih, sini satu. Habis dibasuh. Jadi sunnahnya begini. Ambil air begini. Set. Nah, beres kan? Terus sampai ke sini. Ini. Dari bawah, bukan dari atas. Mana kagok gitu kumaha. Tetap sunnah begini. Terus begini. Nah, sampai selesai daripada kaki kita. Jadi mulai dari kanan sampai ke kiri gitu. Tapi pakai hinsir ataupun pakai kelingking yang kiri. Nasban mubtadi'an bihinsir rijlihil yusra khatiman bihinsil yusra. Ya, benar. Gitu. Di antara sunnah juga mendahulukan yang kanan. Jadi kalau pertanyaan bagaimana kalau orang mendahulukan yang kiri dulu? Sah nggak? Sah aja. Cuman tidak mendapatkan sunnah. Gitu. Wa minha, di antara sunnah juga wudu apa? Tarkul isti'anah, minta tolong. Misalnya, jis, ana mau wudu, pegangin itu daripada apa? Gayung atau pegangin dari selang. Itu sah wudunya, cuman hukumnya makruh. Nanti dibahas, ada sunnahnya wudu, ada makruhnya wudu. Ini kan kita dari awal membahas bagaimana wajib-wajibnya wudu, fardunya wudu, wajib. Terus wajib tentang bab sunnah, nanti ada bab makruhnya wudu. Di antara sunnah wudu juga apa? Tahrikul khatim. Nah, ini menggerakkan cincin. Bagi yang suka pakai cincin ketika wudu itu jadi double. Jadi bisa dia menjadi tapi ada dua ini. Iya kana lama yasil ila ma tahtahu min ghairi tahrik wa ila fawajaba. Jadi kalau sekiranya cincin dipakai terus digerakkan, air sisi cincin begini diputar-putar, airnya nyampe ke bawah ini, maka itu mendapatkan Tapi kan ada pakai cincin yang kenceng banget. Nah, sampai sekiranya kalau diputarkan begini nggak bisa, berarti air nggak bakal nyampe. Maka hukumnya wajib mencabut yang namanya cincin. Jadi wajib tuh. Beda. Jadi tergantung hukum itu. Bisa si cincin ini ketika dipakai menjadi penambah pahala jadi sunnah. Bisa juga menjadi wajib manakala ketika cincinnya keras. Kan ada pakai cincin yang ketat banget ya. Di ngepres gitu ya. Ngepres diputarnya nggak bisa sehingga si air nggak nyampe ke bawah. Maka kalau nggak nyampe hukumnya menjadi wajib dicabut itu. Wajib dicabut. Nah, setelah ya daripada itu di antara sunnah wudu. Apa hikmahnya kita menjalankan sunnah Nabi? Tentu banyak hikmahnya. Kata ulama, kalau kita ingin mengetahui khusyuknya sholat seseorang, maka lihatlah ketika wudunya. Terus bahkan kata ulama dikatakan lagi, kalau kau ingin merapihkan hidupmu rapih, maka rapihkanlah daripada wudumu, rapihkan sholatmu. Otomatis orang sudah rapi wudunya, sholatnya rapi, hidupnya pun akan rapi, akan Allah perbaiki. Ketika kita memperbaiki wudu kita yang tadinya cuma mendapat pahala wajib, maka double menjadi dapat pahala Tahu kita letakkan tahu, kocok ini hukumnya sunnah. Hukum ini hukumnya sunnah, hidung ini sunnah. Tapi jangan sampai wajah ini sunnah juga. Nah, ini yang bahaya. Bisa-bisa wudunya nggak sah. Kenapa? Karena meletakkan hukum yang wajib menjadi sunnah. Tapi kalau semua dianggap wajib, itu hukumnya menjadi makruh. Nah, apalagi kalau kita sudah tahu sekarang kan hukum sunnah, kok kocok sunnah, masukin air ke hidung, ngeluarin air ke hidung, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu pertama kali membasuh wajah, kedua yang ketiga itu hukumnya sunnah. Nah, akan mendapat pahala double. Yang anggap kalau mungkin pahala wudu itu dapat nilainya misalnya 50 atau 100 ketika wajibnya doang. Ketika melaksanakan sunnah maka double pahalanya, sudah mendapat pahala wajib dan juga mendapat pahala sunnah. Jadi luar biasa. Sunnah ini luar biasa.
ketika kita menjalankan, maka double pahalanya, bukan hanya mendapat pahala kewajiban tapi mendapatkan pahala juga yang sunnah. Nah, sedikit saja dibahas tentang makruhnya wudu. Nah, ini yang mungkin sering awal kita lakukan. Makruh itu kan perkara enggak dosa dilakukan, tapi perkara yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara makruhnya wudu yaitu mencuci ataupun membasuh kurang dari 3 kali. Kan sunnah itu mencuci 3 kali. Mencuci tangan 3 kali, kumur 3 kali, masukin air ke hidung 3 kali. Makanya yang simpel tadi, kumur masuk hidung, keluarin. Jadi sekaligus. Nah, 3 kali itu. Ini langsung buang lagi gitu. 3 kali. Terus lebih juga dari 3 kali, 4, 5. Ya, mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq li shaim. Berlebihan dari 3 kali itu juga makruh, atau juga kumur bagi orang yang berpuasa. Nah, yang berpuasa hati-hati. Puasa, ini yang sunnah, lagi wudu. Nah, inilah hukum fikih akan berubah dengan tergantung kondisi. Kondisi kita lagi puasa harusnya menjadi sunnah, maka menjadi makruh. Tapi wudunya sah-sah saja, wudunya nggak bilang nggak sah. Ini kan bahas hukumnya makruh. Terus apa juga dan yang makruh, minta tolong. Jadi dia bilang, "Jis, tolong pegangin. Ana mau wudu." Nah, maka itu kalau dimegangin daripada selang ataupun gayung ataupun dan sebagainya, maka hukumnya menjadi makruh. Nah, tapi wajibu al-iktisar fi ma'il musabbil ala ma aradahul musabbalahu. Tapi beda. Jadi kalau di Hadramut itu ada yang namanya tampungan air. Orang kalau kan di Hadramut nama padang pasir, otomatis susah air. Jangankan di Hadramut, di kampung Cijengkol kalau nggak hujan ya seminggu aja. Bah Pendi udah luar biasa tuh, pulang pergi ngambil air ya. Bah Ajun mau ke kebun, ya Allah, kesian. Alhamdulillah bosan sama Allah dikasih hujan, berkah lah pokoknya hujan ya. Nah, disiapkanlah air untuk jalan orang lewat tuh. Di kita mungkin nggak ada, ya mungkin bisa kejadian. Bah Ajun nyiapin nih air, misalnya di masjid di musola untuk orang lewat yang ngambil air untuk minum dan sebagainya. Maka wajibnya kita iktisar satu aja. Bahkan kalau mengambil 3 itu hukumnya bisa menjadi makruh, bahkan bisa mendekati wa yahrumu syurbu minhu wa in sabbalahu li syurbil haram. Bahkan bisa menjadi haram kalau kita berlebihan dalam mengambil air yang disiapkan untuk orang lain. Kenapa jolim? Harusnya orang pakai minum karena habis dipakai wudu. Apa sunnah? Nah, inilah harus tahu hukum tuh begitu. Jangan sampai asal siapin untuk masyarakat buat minum dan sebagainya, kita ambil berlebihan untuk wudu. Wah, benar-benar sunnah. Bisa mendapat sunnah, malah mendapatkan dos. Kan haram itu dos. Lawan daripada kata haram berarti halal. Ya, bisa jadi dosa itu. Hati-hati, jangan mentang-mentang wah ini mah banyak airnya, apa buat masyarakat. Nah, hati-hati. Bal qala al ulama al-alamah Imam Ibnu Hajar, inna kulla sunnah fil wudu ittafaqal ityan bima yakrahu tarakkuha. Jadi intinya sepakat para ulama, apa yang disunnahkan di dalam wudu ketika ditinggalkan maka hukumnya menjadi makruh. Berarti kita langsung masuk muka enggak kekumur, hukumnya menjadi makruh. Kita masuk harusnya sunnah 3 kali, tidak cuma 2 kali doang, 2 kali doang. Berarti hukumnya menjadi makruh. Nah, jadi apapun yang sunnah dalam wudu ditinggalkan maka hukumnya menjadi makruh. Itu sepakat para ulama. Jadi makruh wudu itu yaitu yang disunnahkan dilaksanakan dalam wudu ketika ditinggalkan maka menjadi makruh. Nah, inilah daripada tentang sunnah wudu dan juga makruhnya wudu. Insyaallah minggu yang akan datang masuk ke bab daripada tentang niat. Alhamdulillah kita selesai tentang daripada wudu dan juga sunnah wudu dan juga makruhnya wudu. Tinggal apa? Diperbaiki, dipraktekkan.
Jadi ngaji itu dipraktekkan, jangan sampai apa yang kita ketahui ditinggalkan, tapi dipraktekkan supaya apa? Ibadahnya lebih baik. Bukan berarti hai ngomong gitu sudah baik, enggak. Karena kita ini apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, apa? Meraih kebaikan, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ngomong kita sudah benar, enggak. Sama, kita itu memperbaiki agar lebih baik, agar ibadahnya benar-benar cek syariat. Kalau sudah benar kata syariat, insya Allah pasti Allah ridho. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kalau dari ini mendapat ridho Allah, mendapat daripada nazrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi ya kun salah bisiril Fatihah.